saudara, semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya, Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Intensitas hujan masih tinggi, ratusan rumah di Pandeglang kembali terendam banjir. Seorang balita di Kabupaten Serang tewas tertimpa reruntuhan rumah ambruk. Polres Bandara Soekarno-Hatta bongkar sindikat perdagangan orang. Intensitas hujan yang tinggi di wilayah Banten menyebabkan sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang kembali terendam banjir. Beberapa aliran sungai di Kabupaten Pandeglang meluap seperti Sungai Ciliman dan Citepusen. Wilayah yang terdampak luapan sungai yakni Desa Sukabasa, Kecamatan Munjul. Di desa ini puluhan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian antara 50 cm hingga 1 meter. Sungai meluap setelah hujan lebih dari 6 jam. Banjir yang datang dengan cepat membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang, apalagi banjir masuk ke dalam rumah pada dini hari di saat sebagian warga sedang tertidur. Pokoknya waktu tadi pagi jam 3 malam itu udah kebangun sama air. Pas udah mau masuk keluar tuh, pokoknya air udah keluar tangga. Oh, berarti ini air masuk dalam, Bu ya? Masuk ke dalam rumah, Bu? Dalam. Apa aja? Dalam. Yang sebelah sana duluan. Ini tadi pagi jam 6 udah terendam. Yang terendam apa aja tuh, Bu, di dalam? Pokoknya semua yang terendam kamar, semua ruangan terendam semua, lemari semua. Banjir yang merendam desa ini merupakan banjir rutin yang terjadi setiap kali musim hujan turun. Selain hujan, banjir disebabkan pendangkalan di sungai yang mengakibatkan daya tampung sungai berkurang saat turun hujan. Ini banjir di sini, Pak, memang sudah banjir tahunan ini, Pak ya. Jadi setiap hujan besar, apalagi semalam kejadian hujannya itu dari maghrib sampai siang lagi. Kalau mulai naiknya itu air semalam sekitar jam 2 pagi, jam 2.30 pagi. Itu udah mulai naik. Dari yang agak jauh dari sungai itu sekitar 30-40 cm ketinggiannya. Kalau pas rumah-rumah yang pinggir sungai itu udah dieksekusi dari semalam karena memang ketinggian air itu makin tinggi sehingga sampai 100 cm sampai 120. Warga berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang segera melakukan normalisasi sungai agar air di sungai tidak meluap ke pemukiman warga. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Seperti inilah kondisi rumah keluarga Nur Haliman, warga desa Waringin Kurung, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Sebagian besar wilayah bangunan rumahnya tiba-tiba ambruk. Saat kejadian tengah diguyur hujan, ambruknya rumah Nur Haliman diduga bangunan sudah lapuk termakan usia. Rumah yang biasanya ditempati 6 orang ini ambruk pada bagian belakang. Bahkan beberapa tembok rumah tampak ambruk hingga bagian rumah. Ambruknya rumah ini terjadi sekitar pukul 4 dini hari saat penghuni rumah sedang terlelap tidur. Akibat kejadian tersebut, Rasya, salah satu penghuni rumah berusia 5 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat tertimpa material bangunan yang ambruk. Sedangkan kakak korban yang berusia 8 tahun mengalami luka ringan. Memang kejadiannya orang lagi tidur di dalam rumah. Itu. Berapa orang, Pak, yang sempat? Ibunya 1, anaknya 2, jadi 3 orang. Informasinya ada yang meninggal, Pak? Informasinya ada meninggal karena memang itu kemungkinan ketimpa bata itu tidak ketahuan karena memang tidurnya misah. Setelah kejadian, penghuni rumah yang selamat untuk sementara mengungsi ke rumah kerabatnya. Warga berharap adanya bantuan untuk perbaikan rumah karena pemilik rumah tergolong keluarga yang tidak mampu. Ariel Maranus dan Najir Ramadan melaporkan dari Kabupaten Serang.
Ombudsman Republik Indonesia wilayah Banten telah menginvestigasi temuan pagar sepanjang 30 km di sekitar perairan Tangerang Utara. Pagar tersebut berada di 6 kecamatan dan 16 desa. Informasi pagar di tengah laut sudah diketahui Ombudsman bulan Oktober tahun 2024 lalu. Saat ini panjang pagar masih sekitar 10 km. Namun beberapa bulan setelahnya pagar bertambah menjadi 30 km. Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, pemasangan bambu untuk pagar dilakukan pada malam. Setiap harinya warga yang ikut melakukan pemagaran diberi upah sebesar Rp100.000. Namun hingga saat ini Ombudsman belum mengetahui pihak yang bertanggung jawab terkait pemasangan pagar tersebut. Lebih dari 3.000 nelayan terdampak dan mengalami kerugian. Belum lagi apabila kita hitung ya, kalau 1 meter itu aja ada 7-8 batang dan itu berlapis dengan panjang 30 kilo, ya estimasinya mungkin bisa jadi jumlah bambunya di atas 500.000 batang. Ya, kalau harga bambu 10.000 aja, itu berapa miliar biaya yang dibutuhkan, sehingga kayak itu tidak memungkinkan bagi nelayan melakukan secara mandiri. Belum lagi secara struktur itu memiliki kemiripan ya, kesamaan. Jadi kalau nelayan yang secara mandiri membangun dan strukturnya mirip itu juga menjadi tidak logis. Bahwa itu tidak ada izinnya, itu sudah pasti. Ya, dan Kementerian KKP menyatakan sampai hari ini tidak ada satu pihak pun yang secara resmi menyatakan mengajukan izin, ya, menyatakan membuat aja, bertanggung jawab aja, tidak ada secara resmi. Yang kedua, tidak ada AMDAL-nya. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa tidak ada AMDAL yang diajukan di lokasi di mana pagar laut dipasang. Ombudsman juga mendesak seluruh pagar laut agar dirobohkan dan pemerintah segera mencari pihak yang bertanggung jawab membangun pagar laut tersebut. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.